Perhatikan baik-baik. Arba'an qabla dhuhri, rumusnya 4 rakaat sebelum zuhur. Raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya. 4 tambah 2, 6. Raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Tambah 2, 8. Raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, 10. Raka'ataini qabla fajri, 2 rakaat sebelum fajar. Jadi 12. Anda kerjakan itu, buniyalahunna baitun fil jannah. Bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Dia akan dibangunkan satu rumah, satu istana di surga untuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita mengerjakan salat rawatib, jika Anda mungkin ya 12 rakaat akan diberikan istana di surga. Dalilnya Tirmidzi nomor hadis 414 dari Ummu Habibah radhiyallahu taala anha, man shalla 12 raka'atan, siapa yang salat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, dia kerjakan di siang sampai malam mengiringi salat fardunya. Perhatikan baik-baik. Arba'an qabla dhuhri, rumusnya 4 rakaat sebelum zuhur. Bisa kerjakan 2-2 atau langsung 4 boleh. Anda kerjakan langsung 4 rakaat, langsung 4 itu boleh. Tapi kalau kondisinya tidak memungkinkan, misal belum orang terbiasa mengetahui 4 rakaat sebelum zuhur, taunya 2, maka Anda kerjakan 2-2, 2 rakaat, 2 rakaat. Dikhawatirkan ketika kerjakan 4 dapat penilaian berbeda dari orang lain. Siapa tuh? Iya ya, kok duluan sholat? Iya, aliran sesat kali ya. Sesat, Masya Allah. Iya. Baik, nah itu belum paham. Jadi kita bijak menyikapinya 2-2. Baik, kemudian raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya. 4 tambah 2, 6. Raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Tambah 2, 8. Raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, 10. Raka'ataini qabla fajri, 2 rakaat sebelum fajar. Jadi 12. Anda kerjakan itu, buniyalahunna baitun fil jannah. Bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Dia akan dibangunkan satu rumah, satu istana di surga untuknya. Di surga untuknya. Nah, Sayyidah Maimunah, Ummu Habibah radhiyallahu taala anha, ketika mendengar hadis itu, beliau langsung bertekad pada dirinya, bima ma'na laqad azamtu nafsi alla atrukaha tula hayati. Saat saya mendengar itu, saya berjanji, bertekad pada diri saya enggak akan tinggalkan selama hidup saya. Saya enggak akan tinggalkan selama hidup saya. Anda bisa kebayang enggak? Istri Nabi, keluarga Nabi, dijamin surga, surga bersama Nabi, masih mau bertekad mengerjakan itu. Dan masih mendambakan punya rumah di surga. Khusus, spesial. Dan sahabat ketika mendengar kalimat itu, yang lain mengatakan, kami pun bertekad tidak akan meninggalkannya selama hidup kami. Jadi, kalau kita ingin mengukur diri kita, coba bandingkan dengan yang para mulia itu. Teman-teman, bandingkan. Kalau kita merasa kurang amalannya dari mereka, maka kita yang harus lebih bersemangat untuk mengejar mereka. Paham ya? Sekarang apa pertanyaannya? Apakah jika kita hanya mengerjakan 10 rakaat juga dapat istana di surga? Karena hadisnya 12 tadi ya. Insya Allah dapat, cuman mungkin atapnya kosong gitu kan. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena kan tadi bangunannya tuh, ada pondasinya 4 rakaat sebelum zuhur kan, 2 rakaat setelahnya ada bidang-bidangnya, 2 rakaat kemudian setelah maghrib ada bagian lainnya, rakaat ba'da isya ada gentengnya, rakaat sebelum subuh ada bagian keindahan ornamennya itu kan. Kalau ilustrasi demikian. Misal, karena di masjid, nah ini dia poinnya, karena di masjid lingkungan saya jarak antara adzan zuhur ke iqamah pendek sekali, sehingga ketika qabliyah zuhur hanya bisa dikerjakan 2 rakaat, tidak bisa 4 rakaat. Teman-teman, berita baiknya bagi Anda di Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau menyampaikan, lihat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridal 'abdu aw safar, kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahiha." Jika seorang hamba terbiasa mengerjakan amalan yang sempurna, kemudian dia punya uzur, bisa uzurnya sakit atau kondisi tertentu atau bahkan safar, yang dengan itu tidak bisa mengerjakan amalan rutinnya dengan sempurna, maka ketika dia kerjakan di luar kebiasaannya, pahalanya tetap dituliskan sempurna. Kami datang ke sini, safar dari Bekasi sampai ke sini, tiba-tiba di perjalanan kilometer 57, masuk waktu zuhur teman-teman, cuaca kemudian nyaman, tapi keadaan masih macet. Kami datang di situ, tunaikanlah kemudian zuhur dengan asar, jamak qasar. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Masih ada peluang masih terbentang luas untuk mengerjakan salat sunnah. Kerjakan tidak? Tidak. Jangan terlampau soleh. Ya. Kenapa? Karena yang fardu aja dikurangi. Masa mau mengerjakan yang sunnah? Zuhur kan 4 jadi 2 kan? Asar 4 jadi 2. Yang fardu dikurangi. Saat Anda mengurangi 4 jadi 2 karena dibenarkan dan ada uzur syar'i, maka pahala tetap dituliskan 4 untuk Anda. Tapi yang spesial, karena Anda terbiasa mengerjakan sholat sunnah misalnya, kondisi itu nggak bisa Anda kerjakan, pahala sholat sunnah pun tetap diberikan kepada Anda.
Tadi kondisi Anda, biasa 4, dekat rumah itu kemudian pendek waktunya. Tiba-tiba saya kerjakan 2, dituliskan tetap 4 bagi Anda. Pahala sempurna. Oh kalau gitu saya biasakan kesini aja deh yang 2. Masya Allah. Ditulisin 4, berubah keadaannya pada saat itu. Maka dapatlah isana tanpa genteng di atasnya. Tuh. Paham ya? Dan yang paling membahagiakan tentang hadis ini, itu perempuan. Perempuan tuh uzurnya ada di situ. Terutama uzur haidnya. Perempuan dalam keadaan sucinya, dia sholat fardu, dia sholat sunnah, dia baca Quran, dia bersedekah, macam-macam. Itu begitu tiba masa haidnya, dia tidak bisa mengerjakan amalan rutinnya, tapi pahala dituliskan seluruhnya untuknya. Sholat sunnahnya, bacaan Qurannya. Makanya rugi. Akhwat yang di bawah ini, atau pemirsa dimanapun Anda berada yang akhwat, rugi kalau Anda masa-masa sucinya tidak memaksimalkan amalan, lantas saat haid dia cuma dituliskan amalan fardu aja, rugi. Karena masa itu tuh terbatas. Kalau sudah tiba menopause, ya nggak ada jeda itu lagi. Sama dengan laki-laki umumnya. Makanya yang ikhwan, yang suaminya itu ingatkan. Mah ayo mah ngaji. Mah bangun yuk malam tahajud yuk. Ayo bismillah, maksimalkan. Bantu dia supaya dia bisa ke surga. Jangan soleh sendirian, bantu. Karena ketika dia ke surga, dia bisa menggandeng Anda. Dengan bagian-bagian kemuliaan itu. Ada di Quran surat 13, ayat 23 sampai 24-nya. Anda bisa dapatkan itu. Jadi kalau Anda kompak kerjasama dan paham bahwa istri Anda itu mitra yang menyempurnakan untuk ke surga, kita bisa memperlakukan dengan luar biasa indahnya.